Robin pun bertanya siapa orang itu, dan Sal menjawab namanya adalah Skopper Gaban. Robin terkejut mendengar hal itu karena Robin tahu bahwa Skopper Gaban merupakan salah satu kru terkuat dan sangat terkenal di kelompok bajak laut Roger. Pada masa lalu, ada begitu banyak berita besar tentang orang itu. Sal menceritakan bahwa Gaban memilih Elbaf sebagai tempat tinggal sudah sejak lama. Dia punya rumah, pasangan, dan seorang anak di negeri praraksasa ini. Dia bahkan membawa kapal Oro Jackson untuk disimpan di Pulau Elbaf. Sampai sekarang, kapal tersebut masih ada di sana dan terjaga dengan baik. Berhubung Elbaf merupakan negeri yang tertutup, maka informasi ini tidak sembarangan tersebar ke dunia luar. Sehingga wajar saja, banyak yang tidak tahu bahwa kapal Oro Jackson ada di Pulau Elbaf. Saul pun menambahkan, di atas kapal itu juga ada sesuatu yang sangat menarik. Robin bertanya, apa yang Saul maksud? Lalu dia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang dapat membawa kembali makhluk legenda ke masa sekarang ini. Ketika Saul membicarakan hal tersebut, cerita memperlihatkan kapal Oro Jackson di suatu tempat di Pulau Elbaf. Di atas kapal itu, ada sebuah telur besar yang sudah pernah kita lihat beberapa kali dalam kilas balik bajak laut Roger. Belum jelas itu telur apa, tapi dari perkataan Saul, sepertinya itu adalah telur makhluk legendaris seperti naga atau semacamnya. Masih ada berbagai misteri dan tanda tanya besar tentang telur itu. Seperti kapan atau dengan cara apa dia akan menetas, serta di mana sebenarnya bajak laut Roger menemukan telur itu pada masa lalu. Makhluk tersebut adalah salah satu makhluk yang ada dalam mural di Pulau Elbaf, yang mana berarti hewan legendaris di dalam telur itu akan berperan besar dalam perang besar pada masa depan nanti. Taurus memperlihatkan ruang harta rahasia, tempat di mana Luffy, Zoro, Nami, Ro, dan Skopper Gaban sedang berada saat ini. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, mereka sudah menemukan kunci Loki berkat tuntunan dari Skopper Gaban. Namun Gaban tidak membiarkan Luffy mengambilnya begitu saja. Sang legenda itu menantang Luffy untuk mencoba merebut kunci itu darinya. Jika Luffy mau mengambil kunci tersebut dan membebaskan Loki yang sedang ditahan, maka Luffy harus berusaha mengambilnya secara paksa dari Skopper Gaban. Luffy pun telah memakai berbagai teknik, baik dalam mode normal hingga mode Gear Force Neckman, tapi semuanya tetap tidak berhasil. Gaban terlalu tangguh untuk dihadapi dengan semua teknik itu, sehingga kunci tersebut tak bisa direbut oleh Luffy. Maka Luffy pun memutuskan untuk memasukkan mode Gear 5. Gaban senang Luffy memakai kemampuan tersebut, karena tujuannya meminta Luffy merebut kunci memang untuk memancing agar si topi jerami itu berubah menjadi wujud Nika. Setelah memasuki mode Gear 5, akhirnya pertarungan perebutan kunci menjadi semakin sengit. Sementara pertarungan itu berlangsung, Zoro, Nami, dan Rod menonton dengan serius. Rod bilang, jadi seperti ini, pertarungan dari seorang Yonko dari era baru melawan seorang bintang legendaris dengan bounty di atas 4 miliar. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa bounty Skopper Gaban lebih dari 4 miliar berry, tapi berapa nominal tepatnya belum diketahui. Bounty dengan nilai seperti itu dapat disejajarkan dengan bounty para Yonko era lama. Tentu hal tersebut sangat pantas untuknya, karena Skopper Gaban merupakan orang nomor 3 dalam bajak laut Roger. Dulu ada banyak sekali hal besar yang pernah dia lakukan, sehingga Gaban dianggap sangat berbahaya di mata pemerintah dunia dan angkatan laut. Sepertinya bounty Rayleigh sebagai orang nomor 2 dalam bajak laut Roger sedikit lebih tinggi di atas Skopper Gaban. Kembali ke pertarungan Gaban melawan Luffy, di sana dia memuji kekuatan Gear 5 dari si topi jerami itu. Dia mengaku kerepotan untuk bertarung sambil melindungi kunci. Gaban juga bilang bahwa wajar saja Luffy mampu mengalahkan Kaido dengan mode tersebut, karena kekuatan Dewa Matahari Nika memang sangat luar biasa. Luffy pun menanggapi dengan berkata, lagi-lagi orang mengaitkannya dengan dewa itu. Luffy menegaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Dewa Matahari yang mereka maksud. Namun Gaban tersenyum dan bilang, Luffy belum tahu saja identitas asli dari kekuatan yang Luffy miliki. Gaban juga berkata akan menjelaskannya kepada Luffy nanti, tapi untuk sekarang fokus dulu dalam pertarungan ini. Jadi tak lama lagi Luffy akan segera mendapatkan penjelasan tentang kekuatan apa yang sebenarnya dia miliki. Sangat menarik untuk melihat apa saja dampaknya bagi Luffy saat memahami bahwa kekuatan Dewa Matahari Nika ada dalam dirinya. Luffy tentu akan semakin memahami dan menguasai sepenuhnya kekuatan Dewa Matahari itu. Cerita kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut, memperlihatkan Akainu yang mendapat laporan dari Vice Admiral Kurouma. Dia melaporkan bahwa para intel mendapatkan informasi tentang pergerakan aneh dari orang-orang tertentu yang diduga sebagai mantan kru bajak laut Roger. Sebagian dari mereka ada di dunia baru, dan sebagian lain ada di Paradise. Salah satu pergerakan yang paling mencolok adalah pergerakan dari Rayleigh. Semuanya sedang bergerak entah kemana. Akainu pun bertanya-tanya mengapa para orang tua itu bergerak kembali setelah sekian lama. Usai mendapatkan laporan tersebut, dia menghubungi Sengoku memakai Denden Mushi. Akainu menceritakan soal laporan itu, dan dia bertanya apakah Sengoku sebagai orang yang berasal dari generasi lama tahu sesuatu tentang hal ini. Sengoku pun bilang dia hanya punya beberapa dugaan saja. Kemungkinan pertama, pergerakan mereka dipicu oleh siaran Vegapunk yang membahas tentang kebenaran dunia. Kemungkinan kedua, pergerakan mereka ada hubungannya dengan Luffy yang datang ke Elbaf. Akainu pun tak mengerti soal kemungkinan kedua dan meminta penjelasan lebih lanjut. Sengoku lalu memberi penjelasan yang cukup jelas dan memiliki dasar yang cukup kuat. Pertama, dia yakin bahwa Luffy di mata para kru bajak laut Roger adalah sosok yang istimewa.
istimewa, sebab topi jerami yang Luffy pakai saat ini dulunya adalah milik Roger. Maka para kru Roger mungkin melihat adanya kemiripan antara Luffy dengan kapten mereka itu. Nah kedua, Luffy juga berhubungan dengan Rayleigh. Rayleigh pernah menemaninya saat membunyikan lonceng Ox 2 tahun lalu. Berdasarkan informasi yang ada, dia juga melindungi Luffy saat di Pulau Sabaudi. Ketiga, ada rumor yang mengatakan bahwa Chopper Gaban berada di Pulau Elbaf juga, maka Gaban mungkin sudah lama menantikan kedatangan Luffy di tempat tersebut. Dengan semua hal itu, rasanya wajar bila para kru bajak laut Roger yang lain juga ikut bergerak untuk menemui Luffy dengan tujuan tertentu. Jadi jika kabar pergerakan mereka benar adanya, Sengoku menduga semua orang itu akan menuju ke Pulau Elbaf. Kasih dengan Sengoku, Akainu pun berbicara dengan Kizaru yang sedang berada di ruangan itu. Akainu bilang, Elbaf sepertinya akan menjadi pemicu untuk hal yang sangat besar. Sebelumnya, Akainu pernah mengabaikan Wano Kuni padahal dia tahu negeri itu berpotensi memicu hal besar. Kala itu, Akainu bilang Wano Kuni tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, dan Angkatan Laut pun sedang sangat sibuk sehingga tak perlu ikut campur masalah yang terjadi di sana. Hasilnya, ada berbagai peristiwa yang membawa dampak signifikan terhadap dunia dari tempat tersebut. Nah sekarang, Akainu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dia tidak akan mengabaikan Elbaf seperti yang dia lakukan terhadap Wano Kuni kemari. Kemudian, cerita kembali ke Pulau Elbaf. Diperlihatkan Shamrock dan Gunko telah tiba di dunia matahari. Keduanya mendekati kastil Aurus lagi, namun di sana mereka bisa merasakan adanya beberapa orang di dalam kastil tersebut, dan ada 3 di antaranya yang terasa sangat kuat. 3 orang kuat yang mereka rasakan merujuk kepada Luffy, Chopper Gaban, dan juga Zoro. Aura keberadaan Zoro di sini sudah hampir menyamai Luffy dan Gaban, sehingga itu membuat Shamrock sangat tertarik. Kedua kesatria suci itu belum akan masuk ke dalam kastil Aurus, karena dari segi jumlah mereka masih belum sebanding. Shamrock dan Gunko masih berdua, sedangkan di dalam kastil ada 3 orang yang aura keberadaannya sangat kuat. Jadi Shamrock mulai mensummon 1 orang kesatria suci lagi untuk membantu mereka di sana. Dia pun menciptakan lingkaran sihir lagi, sama seperti saat Gorosei mensummon satu sama lain. Akhirnya lingkaran sihir dan petir hitam pun muncul di lokasi tersebut, hingga akhirnya muncul 1 orang kesatria suci yang lain. Kesatria suci yang datang ini adalah seorang laki-laki, dan dari penampilannya dia terlihat sangat kuat. Setelah kesatria suci yang lain itu muncul, Luffy, Zoro, dan juga Chopper Gaban bisa merasakan ada aura jahat yang lain di luar kastil. Mereka berpendapat bahwa sepertinya musuh dari luar telah bertambah. Meski begitu, Luffy tetap fokus